Wilayah DKI Jakarta memulai tahun 2020 dengan duka. Bagaimana tidak, sekitar 30 orang ini meninggal dunia berdasarkan data dari BNPB, 31.000 orang mengungsi, aktivitas warga terganggu, bahkan roda perekonomian pun lumpuh karena akses jalan dan juga listrik terputus akibat terjadinya banjir yang melanda wilayah Jabodetabek pada hari Rabu hingga Kamis lalu. Yang menjadi tanda tanya, mengapa hal ini bisa terjadi? Ikuti terus kami dalam episode Fakta kali ini bersama saya Gina Vita. Ciledug Indah 2 menjadi salah satu lokasi terparah di wilayah Tangerang yang mengalami banjir sejak pada hari Rabu lalu. Kalau kemarin informasinya ini ketinggian air di wilayah Ciledug Indah 2 di Tangerang tempat kami berdiri saat ini mencapai sekitar 2 meter. Saya akan coba untuk mengetahui bagaimana kemudian ketinggian air di dalam sana, sekaligus bagaimana kondisi warga yang informasinya ini masih berada di dalam. Selamat malam, Pak. Ya. Dengan Pak siapa? Pak Hambali. Pak Hambali. Pak Hambali, ini ada kegiatan apa, Pak? Kita mau distribusi logistik, sama mau evakuasi. Masih ada orang yang minta dievakuasi nih di dalam. Oke, Pak. Kami tim Fakta TV One minta izin untuk mungkin berkenan untuk ikut dari tim BPBD untuk membantu mengevakuasi dan juga menyalurkan bantuan untuk saudara-saudara kita di dalam. Diizinkan, Pak? Boleh silakan. Oke, naik yang mana, Pak? Sebelah mana? Oke, nah ini kita akan mencoba naikin ini. Ya, kami tim Fakta TV One saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke salah satu lokasi rumah warga yang memang segera membutuhkan bantuan medis dari tim BPBD setempat. Nah, ini saya sudah bersama dengan pihak BPBD, ini dengan Mas siapa? Nama saya Dani Indrawan, sebagai selaku komandan tim reaksi cepat BPBD Kota Tangerang. Kameramen mungkin bisa memperlihatkan ini ada warga yang memilih masih bertahan di rumah mereka, berada di atap ya Mas ya, berada di atas atap. Bu, ini kenapa masih memilih bertahan di sini, Bu? Karena ada orang tua. Ibu, saya mau tahu deh, Bu. Ibu dari kemarin ada di rumah. Ini untuk pasokan makanan dan lain-lain ini gimana nih, Bu? Kita ngambil di luar. Tadi pagi, berarti bolak-balik ya, Bu ya, rumah, kemudian ke depan, keluar untuk cari makan ya, Bu ya? Kasih ya, Bu. Mas, tadi kan kalau kita sempat melihat itu ada warga ya yang berada di atap rumah, ya kan masih bertahan di rumah. Ini sebetulnya mereka aman nggak sih untuk berada di rumah? Kalau kita lihat karena ketinggiannya ini sudah surut kan dibandingkan kemarin gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk mereka bertahan di rumah juga sebenarnya tidak aman ya, karena banyak pertimbangannya. Yang pertama ya karena tidak ada pasokan listrik, suplai makanan, air minum. Oh, iya, makanya ini sampai gelap banget kayak gini Iya, ya Mas betul ya? sekali. Terus juga kan yang kita paling antisipasi juga kan hewan liar, contohnya ular kan. Kita sudah menghimbau pada mereka sebelum mereka bertahan, siang hari, pagi hari, kita tetap membujuk mereka agar ayo mau dievakuasi gitu. Tapi sebagian mereka itu memilih untuk tetap bertahan. Ya karena pertimbangannya yang pertama jaga rumahnya, orang tuanya tidak mau dievakuasi, mereka merasa nyaman di rumah sendiri walaupun tidak ada cahaya demikian. Itu apa alasan-alasan orang kenapa memilih bertahan untuk di rumah mereka ya Mas ya? Iya, betul sekali. Oke, Mas, tapi seperti ini, kemudian bagaimana sih bantuan atau saluran bantuan ya bagi mereka-mereka ini yang memang memilih untuk bertahan di rumah gitu kan? Sementara kita tahu ini ketinggian kan masih bisa dikatakan ya cukup tinggi ya Mas ya, walaupun dibandingkan dengan hari kemarin ini kan sudah surut gitu. Iya, betul. Nah, jadi untuk suplai bantuan untuk mereka yang tetap bertahan, memilih bertahan di rumahnya mereka masing-masing, kita tetap memberikan suplai makanan pada mereka pada jam-jam di mana waktunya makan siang, makan sore, bahkan suplai untuk malam. Dan kita juga tetap melakukan pemantauan bila mana terkadang suka ada laporan seperti saat ini gitu. Kita baru dapat laporan bahwa ada yang sakit dievakuasi, kita langsung merapat, kita tetap standby. Ini ada berapa orang sih atau warga yang masih memilih untuk bertahan di rumah mereka ini kalau data dari BPBD?
Untuk data valid kita belum bisa memastikan ya, tapi diperkirakan masih ada kurang lebih 15 kakak yang mereka memilih untuk bertahan karena demi keamanan rumahnya juga gitu kan, karena kan kurangnya pemantauan gitu kan, apalagi posisi gelap seperti ini, takut mereka barang-barangnya hilang atau seperti apa gitu. Nanti kita akan memantau ya juga bersama ya Mas ya, bagaimana kondisi dari salah seorang warga yang memang membutuhkan bantuan medis dari tim BPBD. Nah, yang Anda dengar itu tadi, itu merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pihak BPBD Tangerang untuk mengetahui masih ada atau tidaknya warga yang ada di sini. Nah, seperti ini kemudian mendapatkan respon dari salah seorang warga yang memang masih bertahan di rumah mereka di lantai 2. Mungkin Pak bisa ngobrol sedikit dengan Pak siapa namanya? Pak Jeffrey. Pak Jeffrey. Iya. Pak Jeffrey, ini kok nggak mau turun kenapa? Takut anak-anak pada sakit kalau di luar. Oke, tapi kan ini informasinya katanya nggak aman Pak kalau di sini Pak. Lebih baik mengungsi, katanya petugas seperti itu Pak. Ya justru kalau mengungsi itu kan anak-anak pada kasihan. Di tempat pengungsian juga takutnya kesehatan anak-anak jadi berkurang gitu. Oke, emang nggak takut Pak ada banjir susulan gitu? Insya Allah sih, mudah-mudahan enggak ya. Tapi Oke. kalau misalnya nanti ada banjir susulan yang lebih tinggi dari sini ya pasti kita juga akan keluar. Pak, Ini aja Mbak, jangan ada banjir lagi Mbak. iya, semoga banjirnya cepat surut ya Pak ya, cepat bisa beraktivitas kembali. Tadi informasinya ke siapa nih Pak? Tadi ke situ Pak, teman saya itu Endang yang tinggal di Pospol sini. Oh di depan. Iya. Oke, berarti saya sudah sampai nih Pak ya. Iya, Saya terima kasih sudah Pak ya. Saya terima kasih. melakukan tahapannya, tapi bapaknya sendiri yang tidak bersedia dievakuasi. Ya karena kan itu berdua Pak, jadi kalau dia mungkin sehat saya sih nggak masalah Pak. Dia kan keadaannya dia kan sakit di sini Pak. Iya, udah gitu aja ya Pak ya. Saya mohon maaf ya Pak ya. Bapak dengan Pak siapa Pak? Pak Suwarno. Pak Suwarno, kondisi ibu sekarang seperti apa Pak? Kalau kondisi bisa jalan tapi kan harus pakai itu ikram kaki 4 itu. Gitu aja. Jadi saya mungkin saya di atas saja mungkin sudah nyaman gitu. Oke. Sudah nyaman Bu. Oke, tadi saya dapat informasi katanya sakit begitu Pak. Apa yang dirasakan Pak? Sebetulnya sakit sudah lama Bu, sudah lama. Cuman jalannya itu pakai tongkat aja. Oke, meskipun ini apa ada bantuan dari BPBD untuk kemudian bisa menurunkan istri Anda begitu Pak? Rupanya tidak bersedia Bu. Oke. Dia sebetulnya sehat Bu. Cuman jalannya aja yang takut. Terima kasih Pak. Oke, Ya. terima kasih. Ya, oke. Pak, ini informasinya ada satu lagi Ya, betul. warga yang membutuhkan bantuan. Yang minta dievakuasi. Oke, itu di daerah mana? Dekat dari sini. Tadi di mana tadi? Di jalan ini Telaga. Telaga. Jadi searah kita Searah balik. kita balik.